semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 6. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembacaan doa oleh Kasubdit pada Direktorat HAM Berat, Bapak Agus Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala nikmat yang Kau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pengabdian kami untuk negeri tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara ini, jadikanlah pengabdian kami ini sebagai penambah iman dan takwa, serta sebagai pembelaan kami terhadap kepentingan negara dan bangsa kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada bangsa kami yang kaya akan sumber daya alam ini, untuk menjadi manfaat bagi seluruh rakyat negeri ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada pemimpin kami untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Jaksa Agung Bapak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, para Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para anggota Pengarah Satgas PKH, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, para pimpinan lembaga negara, para Wakil Ketua Pelaksana Satgas PKH, para anggota Pelaksana Satgas PKH, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan di lingkungan Kejaksaan Agung, para Direktur Utama Bank dan anggota Himpunan Bank Milik Negara Himbara, Kepala Sekretariat, para Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota kelompok kerja Satgas PKH. Segenap hadirin dan undangan yang berbahagia, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat mengikuti kegiatan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap yang ke-6. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan,
Alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyerahan uang pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik. Kami akan menyerahkan uang total sebesar 11 triliun 420 miliar 140 juta 815.858 rupiah ke kas negara yang merupakan hasil dari pertama, penagihan denda administrasi di bidang kehutanan dan Satgas PK senilai 7 triliun 230 miliar 36 juta 440.742 rupiah. Kedua adalah hasil penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang merupakan penyelamatan keuangan negara atas penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Januari sampai Maret senilai 1 triliun 967 miliar 867 juta 840.912 rupiah. Ketiga adalah penerimaan pajak sejak Januari sampai April sebesar 967 miliar 779 juta 890.000 rupiah. 4. Pendapatan negara melalui penyaluran pajak Agrinas Palma sebesar 180 miliar 574 juta 134.143 rupiah. 5 adalah penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup sebesar 1 triliun 145 miliar 847 juta 307.471 rupiah. Penguasaan dan penyerahan kawasan hutan. Terkait penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan dapat dilaporkan pada hari ini kami dari tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan, sawit dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali hutan seluas 5.888.260.007 hektar. Pada sektor pertambangan, Satgas PK berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 hektar. Dari total penguasaan kembali, Satgas PK hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 6 sebagai berikut. Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektar yang diantaranya meliputi hutan produksi yang dapat dikonservasi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 hektar. Taman Hutan Raya Laikombi di Sebulu Salam Aceh seluas 510,03 hektar. Hutan konservasi kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak Bogor seluas 105.072 hektar. Diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BPI dan Nusantara, kemudian diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara dengan total luasan 30.543,40 hektar. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas PKH sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai 371 triliun 100 miliar 411 juta 43.235 rupiah 7%. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, kalau kita mengingat pidato Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau mengatakan bahwasanya Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga yang harus seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingnya kenikmatannya. Dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas PK, saya ingin menegaskan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyerahkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional. Indonesia dianugerahi modal strategis yang besar, berupa kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang sangat penting, serta bonus demografik yang kuat. Namun demikian, dalam arsitektur ekonomi global Indonesia masih tetap kerap berada pada posisi yang belum optimal sebagai pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi, sementara nilai tambah dan keuntungan strategis lebih banyak mengalir ke luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pembangunan daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif mengelola pelindungan dan kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen represif,
tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan kesejahteraan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, di mata hukum menjadi fondasi utama bagi terwujudnya ekonomi nasional yang sehat, berkeadilan, berkedaulatan. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri laporan ini saya sampaikan, tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya secara bersinergi dalam upaya menertibkan kawasan hutan yang bergabung dalam Satgas PKH. Yang pertama adalah hukum harus tegak, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan adanya rangka menjaga stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang harus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Izin Bapak Presiden, hari ini Satgas berkumpul dan nanti mohon arahan dari Bapak Presiden kepada Satgas untuk menambah semangat kami di dalam pelaksanaan tugas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan serta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama-sama membangun masa depan bangsa negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan. Mohon izin kami undang untuk dapat mengambil tempat Jaksa Agung selaku Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, COO Danantara, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara. Selanjutnya berkenan kami mengundang Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH untuk menyaksikan prosesi penyerahan. Prosesi penyerahan diawali dengan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sejumlah 11.421.104.815.858 rupiah dari Jaksa Agung didampingi Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup diserahkan kepada Menteri Keuangan. Penyerahan Taman Nasional hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 254.780,12 hektar diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan. Penyerahan perkebunan kelapa sawit tahap 6 hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 30.543,40 hektar. Mohon berkenan Menteri Keuangan, COO Danantara, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara mengambil tempat. Diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada COO Danantara. Kemudian diserahkan kepada Dirut PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kepada para penerima kami persilahkan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai tuan rumah, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua Pengarah dari Satgas PKH. PLT Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Asep N. Mulyana. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Intelligence Profesor Reda Mantovani. Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Saudara Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor R. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Saudara Muhammad Ali Ridho, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudara Utut Adianto Wahyu Widayat, para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasyarli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indrawijaya, PLT Kepala Badan Informasi Geospasial Saudara Muhammad Arif Syafi'i. Yang saya hormati seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang hadir, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia berkah yang diberikan kepada kita, kesehatan yang masih diberikan kepada kita, terutama kebaikan dan kedamaian yang diberikan kepada negara kita. Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025 kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun, dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan
oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, juga dilaporkan kita berhasil juga, Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Saudara-saudara, untuk itu, atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik. Untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan tidak mudah bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta di ruangan AC. Tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti, karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Saudara-saudara, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami. Karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup.
menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau, ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik. Kita faham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup, tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus fahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan. Saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pekerjaanmu, ya. Saya menutup sambutan saya mau mengutip salah satu guru ekonomi dari Harvard University. Dia adalah salah satu guru kapitalisme. Ya, dalam bukunya The Spirit of Capitalism, dia katakan bahwa the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Jadi karakteristik dari ekonomi modern tidak berjalan dengan sendirinya, not self-sustained. Growth, pertumbuhan is stimulated and sustained by nationalism. Pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini embahnya kapitalis, gurunya kapitalis ngajar begitu. Masa kita negara pejuang yang merebut kemerdekaan dengan darah, dengan keringat dan air mata, masa kita tidak menjaga semangat nasionalisme kita? Saudara-saudara, kita harus pilih.
kita berada di pihak yang mana? Di pihak yang benar, di pihak yang lurus, di pihak yang adil, di pihak rakyat Indonesia, atau di pihak koruptor, di pihak manipulator, di pihak penipu, di pihak penyelundup, di pihak mereka yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun, si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat, saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom Salve. Terima kasih, selamat berjuang. Merdeka!